Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, hari ini kita akan bercerita, berbincang-bincang, mengupas tentang sawah pokok murah dari sudut agroekosistemnya. Sawah pokok murah ini dari konteks agroekosistem, dia menciptakan kondisi yang sangat ideal untuk tanaman padi. Baik itu dari aspek pengendalian hama, dari aspek pertumbuhan tanaman itu sendiri, dan keragaman hayati di lingkungan itu. Nah, kalau kita lihat sawah pokok murah ini dari awal ini, kondisi agroekosistem itu sangat bagus. Contoh, kalau kita bersawah seperti biasa, yang konvensional, pas kita mengolah tanah, membajak, itu hampir semua serangga habis itu. Terutama yang bersifat musolami, parasitoid, predator. Kenapa? Karena sawah itu sendiri bersih, clean ya. Digenangi air, tidak ada lagi. Termasuk pematang sawah pun bersih. Jadi tidak ada tempat tinggal untuk predator, parasitoid atau musolami atau teman-teman petani ini. Nah, ketika kita memperlakukan sawah dengan sistem sawah pokok murah, yang pertama sekali kita menciptakan tempat tanam yang tidak tergenang air. Nah, ini kan sangat menguntungkan untuk pengendalian keong emas. Karena keong emas ini tidak akan bisa bergerak kalau punggungnya tidak tertutup air. Nah, kalau di sawah pokok murah kita kan tidak mengenangi sawah. Air hanya ada di banda sawah atau di saluran air sawah. Berarti keong emas sudah terkendali. Tidak ada lagi kerusakan tanaman dari keong emas. Kemudian kita memakai jerami sebagai musa jerami untuk penutup bedeng kita. Nah, dari pengamatan kita beberapa di banyak tempat, sehari sebelum tanam itu banyak sekali predator parasitoid di sawah, di bedeng ini. Contoh laba-laba. Itu kisarannya antara 10 ekor sampai 35 ekor. Laba-laba kita temui di per meter bedeng itu. Per meter jerami kita temui. Belum lagi kumbang-kumbang lain yang bersifat predator. Seperti coccinelit namanya, Phaeodrus, itu pemangsa serangga itu. Nah, laba-laba yang kita temui ini banyak macamnya. Mulai dari Lycosa atau laba-laba harimau. Nah, ini rakus ini. Dia pemangsa serangga. Antara lain beren coklat misalnya, dia butuh serangga 8 ekor per hari itu. Artinya di sawah kita sudah tersedia pemangsa hama. Nah, ketika kita sudah bertanam, hama apapun yang datang, serangga apapun yang datang ke sawah itu pasti jadi santapan dari predator ini. Seperti laba-laba Lycosa itu laba-laba harimau pemburu. Dia akan banyak makanan, dia akan membunuh cepatnya. Sudah ada di tanaman. Nah, laba-laba yang bikin jaring, dia mulai bikin jaring di antara
padi-padi yang baru tumbuh itu. Jadi kita memindahkan benih, tumbuh padi, itu mulai laba-laba macam ini mulai bikin jaring. Serangga apapun datang, awalnya pasti tersangkut di jaring ini. Artinya dia sangat, dengan sistem SPM ini, hampir semua hama terkendali. Hampir semua hama. Yang tidak terkendali itu, yang perlu bantuan lagi adalah walang sangit. Kalau walang sangit, ya kita perangkaplah dengan perangkap walang sangit. Kalau tikus, pasti berkurang serangannya. Kenapa? Karena kita punya saluran-saluran air atau bandar sawah itu membuat sawah menjadi terang, cahaya matahari masuk, itu tikus menjadi tidak sukai. Nah ini keuntungan kita menerapkan sistem bersawah pokok murah. Ya apa saja hama, misalnya hama putih, penggerek batang, itu sudah terkendali dengan sendirinya. Belum lagi perlakuan bedeng ini. Perlakuan bedeng ini kan tiada air tergenang. Kalau hama putih itu butuh air 1 kali 24 jam. Air tidak ada di padi. Artinya dia akan mati. Di samping ada predator yang akan makannya. Demikian juga penggerek batang. Kita sudah memangkas dari tunggul jerami, tunggul padi. Itu akan memutus siklus hidup. Karena penggerek batang itu berkepompongnya di ketinggian 15 cm di tunggul padi. Nah jadi ini keuntungan kita bersawah pokok murah. Dia menciptakan agrosistem yang membuat hama tidak berkembang dengan baik. Akhirnya tentu tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan racun. Itu jelas menjadi biayanya jadi murah. Di samping itu, sawah pokok murah ini, sistemnya ini juga menciptakan kondisi lahan, kondisi tanah yang sangat ideal untuk budidaya padi. Contoh, tanah-tanah yang keracunan besi, atau istilah petaninya itu sawah bercinagan, yang airnya itu menjadi merah di sawah, itu sangat mengganggu petanaman padi. Dia menyebabkan keracunan pada padi. Nah, pada kondisi kita membuat bedeng, besi itu teroksidasi. Dengan besi teroksidasi, sudah pasti dia tidak meracun pada padi. Tapi kalau tergenang air, dia tereduksi. Dia akan merusak akar, sehingga tanaman menjadi kerdil, anak kan tidak banyak, kemudian malainya pendek. Itulah kondisi padi yang sawah bercinagan. Tapi dengan kita memakai sistem sawah pokok murah, dengan membuat bedeng, keracunan FE bisa teratasi. Dengan demikian produksinya pasti 2 kali lipat itu dari pengalaman kita. Jadi itulah keunggulan sawah pokok, sistem sawah pokok murah ini kalau kita lihat dari sisi agroekosistemnya. Mudah-mudahan penjelasan ini menambah keyakinan kaum-kaum petani, menambah pengetahuan kenapa hama menjadi tidak ada di sawah kita, tidak ada menyerang. Demikian kawan-kawan, mudah-mudahan perjuangan ini memberi manfaat untuk kesejahteraan petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.